Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Selamat malam, jemaat Tuhan, Shalom. Umat Tuhan, berbicara tentang damai, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan damai itu sebagai suatu keadaan tanpa perang, tanpa pertengkaran, tanpa permusuhan, alias situasi dan kondisi yang aman. Damai adalah situasi dan kondisi yang sangat diharapkan oleh semua orang, termasuk di dalamnya anak-anak Kristus. Tetapi kenyataannya, saudaraku, damai ini tidak hadir begitu saja. Damai itu harus diperjuangkan. Dan tentu saja perjuangannya adalah di dalam Tuhan. Karena dialah sang sumber damai sejahtera itu. Nah, di dalam rumah tangga, damai juga harus menjadi bagian hidup keluarga. Apabila ingin hidup berbahagia. Ketika cinta kasih ada di dalam hidup rumah tangga, khususnya dalam hubungan suami istri, pasti damai sejahtera itu akan mengalir. Tetapi ketika cinta kasih Kristus itu menguap, mungkin karena mulai munculnya keegoisan diri sendiri, maka damai sejahtera itu pun akan hilang entah kemana. Tetapi apapun permasalahannya, saudaraku, seharusnya sebagai anak-anak Kristus, jangan hendaknya damai sejahtera itu hilang dari kehidupan Anda dan saya. Nah, perikop kita malam hari ini dalam ibadah keluarga membahas masalah bagaimana suami istri yang beriman kepada Kristus itu harus terus-menerus menjadi pembawa damai bagi pasangannya. Mungkin sebelum kita masuk dalam perikop, kita perlu sedikit melihat latar belakang surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus ini. Saudaraku, Korintus adalah sebuah kota yang cukup terkenal di zamannya. Sebab ia menjadi ibu kota provinsi Akaya yang termasuk wilayah pemerintahan Roma. Korintus juga merupakan kota yang hebat karena menjadi pusat perdagangan. Sehubungan dengan letak Korintus yang strategis, yang menghubungkan wilayah barat dan laut, utara dan selatan. Oleh karena letak Korintus yang strategis inilah, maka banyak orang berdatangan ke Korintus dengan segala macam keperluan mereka. Alhasil, penduduk di Korintus ini terdiri dari berbagai macam bangsa, suku, budaya, dan agama. Di dalamnya ada pemujaan yang terkenal kepada salah satu dewi-dewi Yunani, yaitu Dewi Afrodit yang disebut dengan Dewi Cinta. Yang menyebabkan orang Korintus ini mengalami dekadensi moral yang bobrok akibat seks bebas yang dijalani oleh banyak orang. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di tengah kehidupan masyarakat yang seperti itulah, Rasul Paulus mau mengajak jemaat Kristen di Korintus untuk tampil beda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tampil dengan identitas diri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Salah satunya adalah yang menjadi tema kita malam hari ini, yaitu memelihara damai sejahtera perkawinan. Pertanyaannya, mengapa hal memelihara damai sejahtera perkawinan ini amat penting menurut Paulus? Saudaraku, Paulus mau mengingatkan orang Kristen di Korintus bahwa perkawinan itu merupakan satu lembaga yang kudus. Sebuah lembaga yang dibangun dan didirikan oleh Tuhan Allah sendiri. Lembaga perkawinan adalah lembaga tertua, bahkan lebih tua dari gereja. Karena perkawinan itu didirikan dan dibangun oleh Tuhan Allah sendiri sejak manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai lembaga tertua yang didirikan langsung oleh Tuhan, seyogianya lah penghargaan terhadap maligai perkawinan itu harus dijaga, harus dipelihara kekudusannya. Tuhan Yesus pernah berkata begini di dalam Markus 10 ayat 6-9.
Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudaraku, Paulus menandaskan bahwa semua orang beriman kepada Kristus yang menyebut dirinya orang Kristen, dia harus memelihara kehidupan perkawinannya dengan baik. Sebagaimana yang Yesus perintahkan, pasangan kawin tidak boleh bercerai untuk alasan apapun. Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, sebaliknya, seorang suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Jikalau keduanya memaksa untuk bercerai, maka mereka harus tetap memelihara kekudusan hidup tanpa bersuami lagi, tanpa beristri lagi. Mengapa saudaraku? Sebab Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 ayat 18 demikian. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Dengan kata lain, Paulus mau mengajak semua orang percaya, semua orang Kristen, baik yang ada di Korintus ataupun yang ada sekarang ini, untuk memelihara kekudusan perkawinan, untuk hidup dalam perdamaian satu sama lain. Ada masalah dalam rumah tangga? Bukan perceraian yang menjadi solusinya. Tetapi bagaimana masing-masing orang dalam rumah tangga itu saling mengampuni satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengampuni dan mengasihi dunia ini sehingga rela menjadi penebus dosa dunia. Di dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yang tercatat dengan apik dalam Matius 4 ayat 43 sampai 45, di sana dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lalu, dalam Matius 18 ayat 22, Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus harus melepaskan pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya saudaraku, dalam perjalanan rumah tangga kita, pasangan hidup kita itu bisa menjadi seteru kita, bisa menjadi musuh kita karena persoalan-persoalan hidup. Akan tetapi bukan kebencian yang harus kita kobarkan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan mengasihi dan melepas pengampunan. Sehingga shalom Allah kembali hadir dalam kehidupan ini. Memang hal ini tidak mudah. Mengapa? Karena diperlukan adanya kerendahan hati. Untuk kita bisa mengakui kesalahan kita. Diperlukan kasih yang melimpah, kasih Allah dalam hidup kita. Ketika kita mau mengampuni kesalahan dari pasangan hidup kita ketika ia melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukannya dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, disitulah kita sudah menjadi anak-anak Bapa. Dan Kristus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Sekaligus bukti bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Kristus yang taat dan setia. Inilah identitas diri kita sebagai anak-anak Kristus. Nah, Paulus mau supaya semua orang di Korintus menghormati perkawinan. Lalu belajar untuk hidup damai dengan pasangan hidupnya sampai maut memisahkan. Dengan hal-hal yang seperti itulah mereka memperlihatkan citra diri mereka sebagai anak-anak Kristus. Nah, mengacu kepada firman Tuhan ini, sekarang apa yang harus Anda dan saya lakukan?
Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga Anda, selesaikan dalam terang firman Tuhan dan dalam kasih Kristus. Anda dan pasangan boleh marah, boleh berselisih, tapi ingat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan simpan amarah terlalu lama, saudaraku. Segera selesaikan, sehingga suasana damai kembali ada dalam rumah tangga ibu bapak sekalian. Jangan pernah menyelesaikan masalah rumah tangga dengan perceraian. Tetapi ampunilah kesalahan pasangan ibu bapak sekalian, sebagaimana Allah sudah mengampuni Anda dan saya di dalam Kristus Yesus. Berdamailah satu sama lain, sebagaimana Kristus Yesus menjadi korban damai dalam hubungan kita dengan Allah Bapa. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau hidup damai dengan keluarga, tentunya hal-hal yang tidak membuat damai itu harus kita singkirkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengenakan kasih Kristus kembali dalam hati kita. Mungkin selama ini kita merasa tersakiti. Mungkin selama ini kita sering menyakiti hati pasangan kita. Ayo, ampuni pasangan ibu bapak sekalian. Jangan simpan amarah itu lama-lama. Jangan simpan dendam itu berlama-lama. Karena itu akan menjadi akar pahit yang merusak hubungan Bapak Ibu sekalian sebagai pasangan nikah. Berdoalah. Minta Tuhan Yesus menaruh kasih-Nya kembali di hati saudara-saudara. Datang padanya dengan kekuatan doa. Maka niscaya kasih pengampunan Allah itu hadir kembali dalam hidup kita. Yang terakhir, firman Tuhan mau mengajak Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita benahi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama yang rusak karena dosa ketidaktaatan. Masa-masa social distancing karena pandemi COVID-19 ini, yang membuat Bapak, Ibu, dan saya harus mengerjakan semuanya dari rumah. Harus lebih banyak tinggal di rumah. Harusnya memberi kesempatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kembali membangun komunikasi kita dengan Tuhan melalui mesbah keluarga. Dan juga membangun komunikasi kita dengan anggota keluarga. Ketika kita kembali menghadirkan mesbah Allah dalam rumah tangga kita, maka disitulah damai sejahtera itu akan kembali mengalir dalam kehidupan kita. Kalau dulu ketika kita masih sibuk belum masuk dalam social distancing, pagi-pagi kita sibuk untuk melakukan seluruh aktivitas kita sampai tidak sempat mendirikan mesbah keluarga. Nah, sekaranglah masanya. Tuhan memberikan kesempatan itu. Buka mesbah keluarga. Pelihara kembali hubungan Anda dengan Tuhan dan pelihara kembali hubungan Anda dengan seluruh anggota keluarga teristimewa pasangan hidup Anda. Dan rasakan bagaimana ketika mesbah keluarga dihadirkan dalam rumah tangga kita, ketika Kristus kembali berkuasa atas rumah tangga kita, cinta kasih Allah itu akan kembali mengalir. Mengikat, mempersatukan cinta kasih suami istri yang sudah terkoyak atau mulai terkoyak. Dan ketika cinta kasih kita kembali disatukan oleh Tuhan, kita akan rasakan damai sejahtera Allah yang luar biasa itu membuat kita berbahagia menjalani kehidupan rumah tangga kita. Walaupun mungkin saat ini kita berjumpa dengan tantangan dan pergumulan. Selamat melakukannya, saudaraku. Percayalah, ketika Bapak, Ibu, dan saya mau taat dan setia sesuai dengan firman Tuhan, Shalom, damai sejahtera Allah akan kembali hadir di dalam kehidupan perkawinan kita. Amin.